Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya. Kita lanjutin materi dari Ibu Isa tadi. Baik, jadi kita hari ini akan membahas tentang sejarah dinasti Islam Uwal di India. Mohon perhatiannya ya, diperhatiin. Jadi sejarah dinasti Islam Uwal di India pada saat itu, tepatnya periode klasik sampai dengan periode pertengahan, merupakan peradaban Islam di puncak kejayaannya, yang mana pada masa itu tidak ada yang dapat menandingi betapa hebatnya peradaban Islam pada saat itu di India. Karena di seluruh penjuru waktu itu dapat merasakannya, salah satunya yaitu yang ada di India. Perlu diketahui bahwa dinasti Daulah Mughal ini bukan daulah pertama yang ada di India itu, melainkan Daulah Mughal ini melanjutkan dari Kesultanan Delhi yang sudah berdiri dahulu pada saat itu. Kemudian pendiri dari Daulah Mughal itu sendiri yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur ini dulunya yaitu seorang pemberontak Islam, namun dari tahun ke tahun akhirnya mungkin dia taubat atau kayak gimana, akhirnya dia mendirikanlah dinasti Daulah Mughal ini di India. Daulah Mughal di India ini mulai pada abad 14 sampai dengan abad ke-19. Zahiruddin Muhammad Babur ini merupakan salah satu cucu dari salah satu cucu dari Pamanlen, dari bapaknya bernama Umar Mirza. Umar Mirza ini merupakan salah satu
dan Persia. Kemudian kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya Zainuddin Muhammad Babur yang bernama Humayun. Nah, Humayun ini berkuasa selama 26 tahun. Pada masa kepemerintahan Humayun ini banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Hindu karena tidak senangnya dengan adanya Daulah Mughal ini sendiri. Kemudian Humayun ini mengasingkan diri selama 15 tahun. Kemana dia mengasingkan diri? Yaitu ke Persia ini, tepatnya ke Daulah Syafoliyah. Dia di sana menyusun strategi bagaimana cara merebut kembali Daulah Mughal ini dari namanya itu dari Nah, kemudian sudah merasa cukup strategi yang dikumpulkan selama 15 tahun dia mengasingkan diri. Akhirnya dia kembali merebut Daulah Mughal ini dari Shah Hansyeh ini. Setelah setahun Daulah Mughal itu berhasil direbut oleh beliau ini, akhirnya Humayun itu meninggal dunia. Kemudian kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, kalau kalian nonton Joda Akbar pasti kalian tahu lah ya. Nah, Jalaluddin bagaimana pada masa pemerintahannya Jalaluddin Muhammad Akbar itu dia sangat menyayangi rakyatnya. Kalau dalam film itu dia sangat bijaksana dalam memerintah. Jalaluddin Muhammad Akbar ini dia mempunyai 3 istri. Nah, istri yang pertama yaitu kemudian yang kedua Ratu Salimah. Kemudian yang ketiga itu Jodan. Sepertinya kalian mengakui Jodan ya? Saya mengakui Nabi Muhammad. Nah, kalian tahu nama asli Ratu Jodan ini siapa? Tapi aman. Ya, nama asli dari Ratu Jodan ini yaitu Maria Al-Zabani. Nah, dari pernikahannya dengan Ratu Ruqayyah ini dia tidak memiliki anak. Ratu itu Jalaluddin itu. Kemudian dengan pernikahan yang kedua dengan Ratu Salimah juga tidak mempunyai anak. Akan tetapi dia ada anak tiri. Nah, namanya lupa saya apa. Chandra. Salim. Salim itu anaknya putra itu. Intinya itu. Nah, dari mana anak tiri ini? Dari pernikahannya dengan salah satu yang memegang urusan kepemerintahan yaitu bernama Bayi Hasan. Jarak dari Ratu Salimah dengan ini sangat jauh. Di Brunei ini sangat tua dan ini sangat muda. Kita itu nggak tahu berapa jaraknya. Kemudian dari pernikahan dengan Joda ini dia ada 3 anak. Malvin. Hasan, Krishna. Hasan Mirza, Hussein, Pragos. kemudian sama Sayyidina Sopir. Nah, konon katanya kalau Hasan Hussein ini dia meninggal waktu masih kecil. Terus kalau Nuruddin Muhammad Salim ini yang menjadi kepemerintahan selanjutnya. Bu Hasan Hussein itu meninggal kenapa, Bu? Pada masa pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar ini banyak sekali daerah yang sudah dikuasai ya. Salah satunya aku ditulis sekarang. Intinya
diadakan ketua yang atau disebut dengan mukodam atau tapel, yang mana rakyat pada saat itu sangat dilindungi, berhak untuk mempunyai tanah dan berhak untuk mewariskan tanah itu sendiri kepada cucu-cucunya mereka. Kemudian di bidang agama ini adanya konsep dinilai. Nah, di konsep dinilai ini bukan tentang ajaran agama Islam, akan tetapi menyambungkan agama-agama yang ada di Hindu. Konsep dinilai ini ada pada masa kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar, pada masa Juda Akbar. Kemudian yang terakhir, kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal yang pertama, kemerosotan orang yang hidup bermewah-mewahan di dalam kerajaan itu sendiri. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Allah terlalu kasar terhadap toleransi umat. Kemudian semua penerus Daulah Mughal pada masa terakhir itu merupakan pemimpin yang sangat melemah. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Tapi Ibu ada sedikit evaluasi. Nah, Ibu di sini ada sedikit evaluasi. Tadi kan kalian sudah mendengarkan dengan sangat bijaksana, sangat seksama penjelasannya, dan Ibu rasa kalian sudah sangat paham dan sudah sangat di luar otak materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi ini Ibu ada teka-teki silang yang mana kalian harus mengisi, dan ini jawabannya sudah ada semua di depan itu. Ini kalian silakan bawa pulang dan bawa lagi ke depan ya. Ya, selesai. Ya, udah selesai. Isi ya. Isi satu. Isi pokoknya. Sa TV ini. Oke, baiklah. Pokoknya jangan lupa tugas itu dikumpul di depan dengan teka-teki silang yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just